berjuang dan membela Agus. Malam ini kalau saya lihat sih kalem-kalem aja, nggak ada. Bahkan ini ada kuasa donatur juga nih bareng kita, Bang Barisman. Itu gimana Pak terkait dengan legalitas hukum Badan Hukum? Legalitas hukum sebenarnya udah terjawab ya. Aktenya ada, tapi izinnya nggak ada dan tidak terdaftar yayasan. Jadi yayasan itu harusnya terdaftar dan memiliki surat izin. Jadi dia nggak bisa bilang, oh kita punya legalitasnya hanya karena punya akte, nggak bisa. Akte itu untuk mendirikan, tapi untuk berusaha, untuk mengumpulkan dana dan barang itu sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu ada izinnya. Dan Yayasan Novi nggak ada izin. Tapi melihat akhirnya Bang Farhat juga bisa mediasi dengan Denny, terus sekarang bisa ketemu dengan pengacara donatur. Ada titik terang artinya gimana Pak? Ya kalau saya lihat urusan Bang Farhat memang udah mau selesai ya. Jadi maksudnya memang dari awal Bang Farhat ini mengupayakan adanya pengembalian dana Agus karena memang yang diperjuangkan oleh Bang Farhat ke situ dengan laporan polisi juga di Polda. Beda dengan saya. Kalau saya yang saya perjuangkan adalah dunia medsos yang bersih ya. Jadi sekarang ini medsos kalau Anda lihat banyak dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap SARA, terutama disabilitas. Dan itulah yang hari ini saya sudah hubungi Bapak Kapolri ya, dan Bapak Kapolri sudah jawab dari saya, beliau siap mengatensi dan siap menindak siapapun yang melakukan upaya hoak dan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Ini Bapak bisa lihat, saya WA Jenderal hari ini, saya bilang tolong Jenderal diusut tuntas, saya bilang langsung dibalas langsung sama Kapolri. Saya sudah minta Kabar Eskrim dan Kadipropam untuk menindaklanjuti permasalahan yang Bapak laporkan. Jadi Kabar Eskrim juga sudah hubungi saya, kita akan tangkap setiap orang yang memberikan konten yang berisi ujaran kebencian terhadap SARA. Bang, sisi gelap yang di sisi gelap kerjaannya Novi yang Abang bongkar itu seperti apa sih Bang? Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes ya, sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes Polri, diberikan ke Dinsos di situ. Dan saya meminta kepada Listio Sigit di sini untuk dibuka kembali penyidikannya, karena itu belum dihentikan, belum ada SP3 Bang. Ya jadi kalau dibilang sudah selesai, itu belum selesai. Diduga ada oknum dan Kapolri bilang dia akan mengerahkan Kadipropam di sini ya. Kadipropam untuk menindaklanjuti. Ini WA-nya ya. Jadi ada oknum Mabes yang membackup di situ. Dan Kadipropam akan bertindak untuk membasmi jika terbukti di situ. Jadi ini kita akan buka ulang penyidikannya, Bang. Oke, Bang, balik lagi ke poin tadi diskusi dari Tito sini, apa Bang kesepakatan udah tepat poinnya atau Bang, belum poinnya. Bang? Gitu loh Bang. Poinnya tadi kesepakatan antara dari debat diskusi tadi. dari Tito sendiri gimana Bang? Karena ini udah merangkul semua. Iya sih, kalau donatur ya selama ini untuk tujuannya untuk Agus, yang tidak diinginkan oleh donatur adalah tidak transparannya, tidak ada pertanggungjawaban, itu aja. Tapi dari Abang sendiri udah menerima. Lebih diutamakan kalau memang harus besok diobati, besok tidak ada masalah. Tinggal kita cari tersangkut mana, misalnya digugat sekian ratus juta, yang dipertanggungjawabkan sekian ratus, yang masih sisa untuk dipergunakan silahkan. Yang penting terbuka aja, kita nggak ada masalah. Untuk donatur sendiri gimana ya, menanggapinya? Jadi gini ya, memang kami sebagai kuasa donatur pada tahap ini sudah melakukan gugatan ke berbagai pihak ya. Namun demikian, ini tidak menutup kemungkinan apabila memang hal-hal yang kita sepakati di dalam nanti istilah ini bisa dapat terpenuhi. Tujuannya cuma satu ya. Bagaimana kita bisa melakukan satu hal yang lebih baik untuk Agus ini ya, itu yang paling penting. Tentu kalau bicara masalah apa yang saat ini sedang berkembang di luar tentang bagaimana masalah donasi segala macam. Nah, kami sebagai pihak donatur ya, berdasarkan Permen Sos itu pasal 23, memang kami berfungsi untuk mengawasi uang itu kemana. Kalau uangnya nanti sudah dijelaskan seperti arahan Pak Mensos, memang harus diserahkan ke Agus.
Ya asal ini menjadi satu solusi yang terbaik, apa masalahnya? Kita donatur nggak mengharapkan uang itu kembali ke donatur. Kita mau ini supaya terkontrol dengan baik karena kami juga nggak tahu uang itu di mana gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini persoalan Agus ini bisa selesai dan kita mengapresiasi lah ya lawyer-lawyer yang udah mampu untuk memperjuangkan nama baik, apalagi Agus ini nggak gampang. Kita dapat melihat tadi ya 2 kali dia menyatakan secara mental persoalan donasi nomor sekian. Saya hanya berempati sekali ketika Agus ini menyatakan secara mental dia terganggu dan naik turun. Coba teman-teman bayangkan, makanya saya menghimbau seluruh masyarakat Indonesia, sudahlah. Ini kita coba bagaimana menghargai kondisi Agus ini adalah kondisi orang yang tertekan secara psikologis. Betul. Gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan ini kayak gitu ya.